Yang kedua, kelompok orang Kristen yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Buat apa ini? Untuk apa memberi perpuluhan? Untuk apa persembahan? Untuk apa? Untuk apa? Bukankah banyak orang Kristen, saudara-saudara, yang seperti itu? Tapi di sini tidak ada. Amin. Untuk apa perpuluhan? Ukuran kedewasaan iman orang Kristen, lihat saja perpuluhannya. Kalau dia sudah tidak melakukan perpuluhan, maka semua ketaatan yang lain akan dipertanyakan dalam dirinya. Kalau untuk 10% ini dia tidak bisa taat, semua yang lain yang itu dipertanyakan. Dosa itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah hamartia. Hamartia itu apa? Hamartia artinya meleset dari sasaran. Artinya ketika kita tidak taat melakukan perpuluhan, kita sedang meleset dari kebenaran. Tidak mungkin gara-gara 10% yang kita sisihkan, kita jadi kere. Gara-gara 10% usahamu akhirnya gagal karena modalmu berkurang. Hutang saudara yang banyak gara-gara engkau ambil 10% dari pemasukanmu, kemudian hutangmu gak lunas-lunas. Saudara percaya itu? Taat melakukan perpuluhan, saya yakin justru tanda-tanda ajaib mukjizat terjadi dalam ekonomi kita. Percaya itu dan lakukan, saudara. Kalau pendeta saja nggak taat perpuluhan, mau khotbah apa? Bohong tuh. Ya, perpuluhan. Itu perintah Tuhan. Nggak miskin, nggak jadi miskin. Kita diberkati Tuhan. Lalu, Pak, saya nggak punya gaji, Pak. Loh, Pak, saya masih sekolah, Pak. Saya bayar perpuluhan nggak? Beberapa waktu yang lalu saya buka HP kemudian di IG, tiba-tiba saya dengar pendeta Obaja Setianto yang GBI Keluarga Solo. Dia bilang di khotbahnya, saya dari sejak waktu sekolah, saya sudah bayar perpuluhan, saya setiap bayar perpuluhan, sampai hari ini saya diberkati Tuhan luar biasa. Dia bilang, ketika saya sekolah, saya selalu menyisihkan uang saku saya untuk bayar perpuluhan. Saya dengar itu. Makanya gerejanya besar, jemaatnya ribuan di Solo, saudara-saudara. Ternyata dari waktu sekolah dia sudah bayar perpuluhan. Perpuluhan itu dari berkat yang kita terima. Apa itu gaji, apa itu penghasilan, apa itu pokoknya pemasukan. Itu adalah berkat. Amin. Iya, 10%-nya kita tidak jadi miskin. Lakukan terobosan keuangan, pasti akan terjadi. Amin. Dan sekalipun kita sudah lakukan. Loh, usahaku begini-begini terus nggak maju-maju, saudara mau berhenti bayar perpuluhan? Kalau motivasinya bayar perpuluhan supaya berkat dicurahkan, Tuhan bilang kamu nggak usah ikut aku, pergi aja ke Gunung Kawi. Iya, kalau motivasimu ikut aku supaya kamu kaya cepat, udah Gunung Kawi. Tapi nanti keluargamu gini-gini. Iya, saudara-saudara. Perpuluhan itu, saudara-saudara, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, sudah diberkati Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. 100% kita dimiliki oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa, biarlah mulai hari ini pikiran kita dibukakan dan kita mulai belajar taat melakukannya. Yudas murid Yesus yang tidak bertumbuh dalam hal memberi. Selalu hitung-hitungan terhadap Tuhan dan pekerjaannya. Tetapi kalau untuk dirinya, boya. Bakso 1 mangkok sekarang berapa? Parkir motor berapa sekarang? Uang parkir kalau dihitung-hitung saudara-saudara, 1 bulan saudara mengeluarkan uang parkir sampai berapa? Ratusan ribu saudara-saudara. Tanpa kita sadari karena uang kecil. Tapi coba kalau itu dikumpulin saudara-saudara, tiap kita datang ke gereja, masukkan. Enggak terasa. Nanti tiba-tiba,
penuh, nggak muat. Ganti kotaknya, lebih besar. Yudas matinya tragis karena tidak bertobat. Dia mati bunuh diri. Nafsu serakah menguasai, bahkan membawa Yudas kepada kebinasaan. Uang tidak dibawa mati. Uang pasti akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Tuhan pemilik uang, kita hanya pengelola. Kalau saudara kaya, saudara tiba-tiba mati, siapa yang ribut? Mereka rebutan. Coba sebelum mati, kasihkan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka diam semua. Ketika kita beri untuk Tuhan, di sorga dicatat. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, dia bilang, oh ini catatannya masih ada. Terima kasih Ko Andi, kata malaikat. Jadi baik-baiklah kita sama pemilik supaya dikasih, pintar-pintarlah mengelola. Langsung sisihkan 10%, kelola. Yang lain kelola. Supaya apa? Supaya pemiliknya, ini layak, ini diberkati. Jujur ini, jujur. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tapi kalau tidak bisa dikelola tuh, aduh, sorry. Gak layak. Kapok aku, kata Tuhan. Jadi kelompok orang Kristen yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, jadilah seperti itu. Mari datang kepada Tuhan.